Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok mata kuliah Hukum Perseroan dan Kepailitan, akan mempresentasikan materi terkait kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkuren. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Dwi Hermiani, dan teman saya Ananda Jati Nuraini, J.J. Harnadi, dan Musdalifah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkuren. Yang pertama, kreditur preferen. Kreditur preferen merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas, sehingga kreditur preferen dapat didahulukan pelunasan piutangnya karena mempunyai hak istimewa yang mendahului berdasarkan sifat piutangnya. Hak istimewa diatur dalam pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH-PER. Yang kedua, kreditur separatis. Kreditur separatis merupakan kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan. Hal ini diatur dalam pasal 138 Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk PKPU yang menyebutkan bahwa kreditur yang piutangnya dijamin dengan jaminan kebendaan maka dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditur konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi anggunan atas piutangnya. Adapun jaminan kebendaan yang dimaksud yaitu gadai, hak tanggungan, fidusia, resi gudang, dan hipotek kapal. Yang ketiga, kreditur konkuren merupakan kreditur yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi kreditur ini memiliki hak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian. Namun, dalam pelunasan piutang, kreditur konkuren mendapatkan pelunasan yang paling terakhir setelah kreditur preferen dan kreditur separatis terlunasi piutangnya. Dari ketiga jenis kreditur di atas memiliki tingkatan yang berbeda dan proses penyelesaian yang berbeda dalam penyelesaian proses kepailitannya, sehingga ketika mendapati proses kepailitan atau PKPU sebagai kreditur dapat memahami posisi hukumnya dan bagaimana posisi penyelesaiannya. Kondisi kreditur si pailit adanya pemberesan dalam kondisi harta dalam perkawinan. Para calon suami istri dengan perjanjian perkawinan dapat menyimpang dari peraturan perundang-undangan mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum. Pada umumnya, perkawinan akan menimbulkan sebuah persatuan harta yang disebut dengan harta bersama. Konsep harta bersama ini terdapat di dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan konsep, sehingga perlu untuk dikaji lebih dalam mengenai konsep harta bersama dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Harta bersama memiliki peran yang besar dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup suami dan istri dalam perkawinan. Karena dalam kehidupan perkawinannya, suami istri tentu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhinya, baik itu sandang, pangan, dan papan, yang tidak akan lepas dari aspek ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, suami istri tidak ragu untuk melakukan peminjaman sejumlah dana kepada pihak lain. Banyaknya jumlah pinjaman yang dilakukan, namun harta bersama yang dimilikinya tak cukup untuk membayar segala utang-utangnya kepada para kreditornya. Dalam hal ini akan terjadi ketidakmampuan suami istri dalam melunasi berbagai kewajiban pembayarannya. Atas keadaan ini, suami istri dapat dihadapkan pada situasi mereka terancam dipailitkan. Untuk memahami pengertian harta bersama, maka perlu untuk melihat lebih jauh ketentuan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat aturan yang menyatakan bahwasanya satu, harta benda yang didapat selama perkawinan otomatis akan menjadi harta bersama. Kemudian yang kedua, harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh baik sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan yang lainnya. Kemudian pada pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwasanya suami atau istri yang telah pailit dapat mengambil kembali hartanya apabila
harta tersebut merupakan hadiah atau warisan. Jika harta bawaan yang berupa hadiah atau warisan istri atau suami telah dijual dan belum dibayar, atau hasil dari penjualan harta bawaan tersebut belum tercampur dalam harta pailit, maka uang hasil penjualan tersebut dapat diambil kembali. Kedudukan kreditor separtis, konkuren, dan preferen dalam hukum jaminan dan makna kepailitan. Baik kreditor konkuren, separtis maupun preferen, khusus mengenai kreditor separtis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak kegunaan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Pembedaan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut berhubungan dengan posisi kreditor bersangkutan dalam proses pembagian harta pailit. Inilah yang menjadi pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, yakni sebagai salah satu sarana hukum untuk menyesuaikan utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif, sehingga menjadi kewajiban bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan termasuk majelis hakim niaga yang mengadili dan memutuskan perkara kepailitan tersebut. Jadi dapat diketahui bahwa bagi setiap kreditor pemegang hak jaminan, baik pemegang gada fidusia, hak tanggungan, maupun hipotek telah dijamin haknya oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus mengenai masing-masing jaminan kebendaan tersebut. Kreditor pemegang hak jaminan telah diberikan hak istimewa berupa droit de préférence, yaitu kreditor pemegang hak jaminan diberi prioritas agar piutangnya dibayar terlebih dahulu sebelum piutang para kreditor konkuren dilunasi dari hasil penjualan aset debitor, serta hak kreditor pemegang hak jaminan telah terjamin untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan hak jaminannya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan ketentuan kewenangan kreditor separatis untuk mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan menjadi tertunda karena hak eksekusinya ditangguhkan selama 90 hari untuk kepailitan. Ketentuan penangguhan ini dianggap menjadi tidak konsisten dan dianggap bertentangan dengan ketentuan pada pasal 55 ayat 1. Pada perkara kepailitan, kedudukan biaya kepailitan dan upah kurator didahulukan atas kreditur preferen dan kreditur konkuren.